Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina kitabahul adim wa bayanahu wa ahkamahu bi sunnatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak saudara jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, serta yang saya hormati, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam sejahtera semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita bersama, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita ke hadirat Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Karena sekarang ini banyak orang yang ngaku takwa, rajin ibadahnya, tapi maksiatnya rajin juga, Bapak. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Jum'ah yang saya hormati dan yang saya cintai, alhamdulillah saat ini di tahun Hijriah kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Kemarin Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir adalah bulan mahabbatur Rasul, Pak. Bulan saatnya umat ini cinta kepada Rasulnya. Kita minta kepada Allah, ya Rabb, biar cuaca ekstrim ini mudah-mudahan di bulan Rabiul Akhir ini Allah masih memberikan kita kesehatan, ya Pak. Allah masih memberikan anak istri kita sehat, dan Allah masih memberikan kita panjang umur dalam iman Islam. Serta tak lupa kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki kita agar ibadah kita khusyuk dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, berbicara mengenai mahabbatur Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, tema ini saya ambil, cintailah Rasulmu dengan sungguh-sungguh. Karena banyak orang yang cinta, ngaku cinta, tapi nggak mau ngajarin, mengamalkan ajarannya atau sunnahnya, Pak. Begini, saya ini yakin, Pak, umat Islam ini terhebat di Asia Tenggara tentang keimanannya. Subhanallah. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia ini sangat cinta kepada Nabi. Nggak peduli mau Islamnya apa kek, tapi cinta kepada Rasulullah. Buktinya apa, Ustadz? Lah, kita ini nggak kenal sama Kanjeng Nabi, Pak. Jaraknya aja 1400 tahun. Tempatnya aja kalau kita naik pesawat superjet, kalau umroh atau haji 9 jam, jauh.
1400 tahun dulu. Tapi sampai saat ini kita masih mau mengamalkan ajarannya. Artinya kita benar-benar mahabbah. Rasul pernah bilang para sahabat, untunglah buat orang yang benar-benar cinta kepada aku. Ya Rasul, kami ini sahabatmu. Bukan, kalian semua sahabatku, tapi besok ada umatku yang nggak kenal aku, nggak pernah ketemu aku, tapi mereka cinta kepadaku. Nah, ini hebatnya umat Islam Indonesia. Ya begini Pak, biar ada perbedaan cepat baiknya. Subhanallah. Tapi, nah ini tapinya, dalam mengungkapkan rasa cinta pasti berbeda-beda Pak. Tapi yang terpenting tadi itu, cinta kepada Rasulullah itu pelihara terus. Dalam mengungkapkan rasa cinta pasti berbeda. Gak apa-apalah urusan khilafiyah kok. Ibarat orang laki cinta kepada perempuan, suami cinta pada istri, pasti bapak ngungkapin rasa cinta berbeda. Ada kalanya seorang suami atau laki-laki Pak, kalau cinta kepada perempuan yang dicintain gak mau modal ngungkapin rasanya, cukup dengan modal lagu atau syair. Ada. Tapi ada juga orang laki yang cinta kepada perempuan yang dia cintai, dia sedikit modal, dia beli kado atau bingkisan atau setangkai mawar lah, apapun namanya, untuk diberikan kepada orang yang dia cintai. Gak jadi masalah, karena ungkapan itu tergantung sebesar apa rasa cinta yang dia miliki. Tapi ada juga Bapak, orang yang cinta kepada perempuan yang dia cintai sampai mengeluarkan harta yang banyak. Bahkan kisahnya ada seorang suami cinta kepada istrinya, ingin mengungkapkan rasa cinta sampai dia membangun sebuah istana yang hebat seperti istana Taj Mahal, istana Maimun. Itu ungkapan rasa cinta seorang suami kepada istrinya. Begitupun dengan Rasulullah Bapak. Kita mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah macam-macam. Ada kadang-kadang umat Nabi mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah cukup dengan membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Bagus ucapan, yang terpenting rasa cinta tadi. Tapi ada juga saudara kita yang sedikit keluar modal, mengungkapkan rasa cinta dengan memerayakan hari lahirnya atau maulid Nabi. Ada Pak, bahkan sampai sekarang saya masih ada panggilan. Tapi ada juga Pak, umat Nabi yang ingin mengungkapkan rasa cinta sampai keluar duit yang banyak dengan cara menziarahi makam Nabi di Madinah lewat umroh atau haji yang ongkosnya bahkan puluhan ratusan juta. Ada. Ia mengungkapkan ini loh Pak. Tapi yang terpenting tadi, rasa cinta itu sendiri harus dipelihara. Karena cinta yang sejati kepada Rasulullah itu bukan sekedar sholawat, bukan sekedar maulidan, bukan sekedar ziarah, tapi menjalankan ajarannya dalam hidup ini atau menjalankan sunnahnya. Buat apa kita sholawat, maulidan, ziarah? Bohong. Kalau kita disuruh berbakti kepada orang tua, kita bentak-bentak bapak kita. Kalau kita disuruh hidup rukun, kita berantem terus. Bohong. Ajaran Rasul loh Pak. Kita beragama itu tidak agama morat marit kok. Pantas kalau Allah dalam surah Al-Ahzab berfirman begini dalam ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada uswah Pak, suri tauladan perilaku. Harusnya umatnya mau mencontoh Nabi, nggak perlu ribut. Contoh aja, kalau Nabi berangkat ke barat, kita ke barat. Mau ke baratnya mau pakai gamis kek, mau pakai sorban kayak saya kek. Subhanallah. Perilaku itu akhlak Pak. Emang Rasulullah itu membawa ajaran Al-Quran itu 90% akhlak, yang 10% akidah. Ternyata Pak, nggak semua umat Nabi yang ngaku-ngaku cinta tadi itu mau menjalankan ajaran Nabi. Nggak semua.
Kayak ada anak kita ngaku cinta kepada kita, begitu kita suruh sholat nggak mau, apa rasanya kita? Begitupun Rasulullah ngaku-ngaku cinta sampai sholawat ribuan, disuruh sholat berjamaah di masjid nggak mau tuh. Saya sholat di rumah aja Ustaz, sholat kan nggak perlu lo, itu sunnah yang mutlak loh Pak, belum yang lain-lain. Ternyata di ayat itu Rasulullah Gusti Allah Pak menerangkan ada 3 kriteria manusia yang mau menjalankan ajaran Nabi. Karena apa? Liman kana yarzullah. Karena dia ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat itu artinya kebaikan. Dia ingin hidupnya baik, rumah tangganya baik, ekonominya baik, anak-anaknya baik. Maka dia mau menjalankan ajaran Nabi dalam hidup ini. Karena orang yang mencari rahmat itu yakin bahwa Allah itu selalu melihat kita Pak. Allah. Kan selama ini mohon maaf ya Pak, kita ini merasa Allah itu jauh. Di mana Allah? Di atas. Oh bukan, di atas mah burung. Allah di Arab Ustaz. Oh bukan. Di Ka'bah sana. Oh bukan. Memang di Fatahillah nggak ada Allah. Buka surah Al-Kahf ayat 16. Allah berfirman di situ, Muhammad, kalau ada umatmu yang bertanya tentang aku Muhammad, katakan, aku lebih dekat dari urat lehermu, aku lebih dekat dari urat nadimu Muhammad. Loh, Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita, berarti di mana Pak? Ya ada di dalam diri kita setiap saat. Kita ini kadang-kadang mohon maaf Pak, suka ada asumsi membayangkan bahwa Allah itu bentuknya begini. Nggak boleh. Surga neraka itu kayak bangunan, ada fasilitas kamar. Nggak boleh. Quran nggak nerangin Pak. Makanya penting awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama itu mengenal Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah ya harus kenal. Nggak boleh kita membayangkan Allah alif lam lam ha, bukan itu tulisannya. Allah dekat dengan kita, punya 4 sifat Allah itu Pak, 4 unsur mohon maaf. Yang pertama zat, asma, sifat, af'al atau perbuatan. Zatnya Allah bentuknya itu zat laisa kamislihi. Nggak bisa, nggak boleh dibayangin seperti apa. Nggak boleh Bapak bayangin, oh Allah itu kayak nggak boleh, haram. Apalagi bayangin kayak kita ini bayangin surga neraka, wow, sehingga sholat kita karena pingin masuk surga. Astagfirullah. Sehingga begitu panas nih Pak, semua pada sholat istisqa doanya nggak didengar. Karena apa? Wah ibadahnya pamrih. Allah itu yang pertama zat laisa kamislihi, nggak boleh diumpamakan seperti apa. Yang kedua ada, yang ketiga ada dalam diri kita. Yang keempat apa itu? Yang pertama, yang kedua asma'nya. Asma Allah itu apa di Al-Quran? Asmaul Husna, 99 asma Allah yang terbaik. Contoh Ar-Rahman Ar-Rahim, itu nama Allah yang ada dalam diri kita. Sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa Pak? Welas asih, kasih sayang. Af'al bentuknya kita kalau nih contohnya ada orang kok nyumbang makanan buat habis orang sholat Jumat, itu sifat Allah yang ada dalam diri kita. Astagfirullah. Sehingga kita ini Pak kadang-kadang nyebut Allah tapi nggak tahu yang kita sebut itu di mana. Yang kedua, orang yang selalu menjalankan ajaran Nabi liman kana yazurullah wal yaumal akhir, orang yang percaya kepada hari akhir. Hari akhir itu bukan hari kiamat tapi hari pembalasan. Di Islam itu nggak ada namanya hukum karma, itu nggak ada Pak. Tapi adanya pembalasan. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin, sekecil apapun perbuatan baik buruk kita di dunia dibalasnya, bukan di akhirat Pak, di dunia. Kita ini diciptakan oleh Allah di dunia untuk memperbaiki dunia, bukan untuk memperbaiki akhirat. Tapi Muslim memperbaiki dunia dengan syarat-syarat akhirat, dengan cara-cara akhirat. Subhanallah. Lihat, orang yang percaya pada hari akhir Pak,
Karena tujuan sholat ya sama. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau sudah mengenal Allah selalu dekat dengan aku gak mau dibalas hidupku. Entar kalau tua anakku sengsara, gak mau. Maka sekarang berbuat baik. Apapun yang kita tanam sekarang, besok akan kita panen. Dan panen kita sekarang adalah tanaman kita kemarin, Bapak. Kita sehat karena kita sakit bukan Allah itu menghukum kita. Allah itu Rahman Rahim, welas asih. Masa welas asih ngasih yang mengajab kita? Kita sakit karena kita makannya rakus, nggak mau mengatur makanan. Begitu usia 50 ke atas kena diabetes, kolesterol. Kita, Pak. Allah itu Maha Rahman Rahim, nggak pernah menganiaya umatnya. Saya sedikit pun nggak pernah. Sehingga sekarang banyak orang yang nyembah sholat tapi nggak tahu siapa yang dia sembah. Yang penting tunggang tungging, siapa yang dia sembah nggak tahu, Ustaz. Makanya hasilnya habis sholat berantem, habis sholat ribut, habis sholat marah-marah sama anaknya, habis sholat bentak-bentak bapak ibunya mertuanya. Lu sholatnya ngapain aja? Orang kalau punya kesadaran tinggi, Pak, bahwa Allah itu kita tidak bisa. Dulu di pesantren awal kita diajarin kalau pengen sholat khusyuk, yakinlah kamu bisa melihat Allah. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat Allah, yakinlah Allah selalu melihat kamu, maka hidupmu akan selamat. Allahu Akbar. Yang terakhir, Pak, liman kana yarzullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa dzakarallaha katsiran, orang yang mau menjalankan ajaran Nabi itu orang yang selalu mengingat Allah. Berzikir itu maknanya ingat, bukan nyebut. Katsiran sebanyak-banyaknya. Ingat kepada Allah. Kalau soal nyebut, banyak orang sekarang nyebut Allahu Akbar, buat ribut. Allahu Akbar, sambit-sambitan. Tapi kalau dia ingat, ya Allah, pandanganku adalah pandangan Allah, ucapanku ucapan Allah, pendengaranku pendengaran Allah. Artinya Allah sangat dekat dengan kita, Pak. Subhanallah. Makanya orang kalau mau dinilai, Pak, agamanya udah bener apa belum, itu nggak usah dilihat bacaannya udah fasih apa udah hafid Quran, nggak usah. Lihatlah cara dia memperlakukan orang lain. La yuminu ahadukum hatta, kata Rasulullah, belum beriman orang itu dikatakan belum muslim, hatta sehingga dia yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, dia mencintai makhluk Allah yang lain, dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya, Pak. Saya yakin kok jamaah saya di Fatahillah ini orang-orang yang benar dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dapat berkah dari Allah. Amin. Orang yang selalu mengingat Allah sepanjang waktu. Kasiron itu banyak. Bahkan dalam surat Al-Ahzab 40, 41, 42 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron kasiron. Hei orang yang beriman, yang ngaku kamu muslim, zikirlah ingatlah kepada Allah sebanyak-banyak mah. Wasabbihuhu bukratan wa asilah, dan berzikirlah kepada Allah mulai pagi hingga petang hari. Ya Allah, Pak, kita ini disuruh sholat daim, sholat yang sepanjang waktu. Kok bersyukur kepada Allah sholat 5 waktu? Itu syariat wajib hukumnya. Tapi selain di luar itu, Pak, ya nyebut Allah lah. Kalau dagang mohon maaf. Misalnya mau ngomong bohong, ingat Allah, ya Allah, jangan. Mau nyari duit yang kotor, ingat kepada Allah, ya Allah jangan. Kalau duit ini saya kasih makan anak saya, ya Allah, saya kasih makan istri saya, suatu saat darahnya kotor, otaknya kotor, anak saya berani kepada saya, istri saya kurang ajar kepada saya. Wah, gimana ini? Itulah orang yang selalu ingat kepada Allah. Banyak kok orang yang koruptor itu kaya sholatnya rajin, ngundang pengajian, bahkan ngundang majelis zikir, majelis sholawat diundang, tapi nyolong juga kok. Subhanallah. Loh, kita ini umur udah 450 loh, Pak, 60, 70, udah deket
dekat dengan panggilan Allah, tinggal nunggu waktu aja. Masa masih nggak bisa mengenal Allah dalam hidup ini? Loh Bapak, kadang-kadang kita nasihat itu datang dari anak. Bisa, kita jangan merasa paling benar. Ya Allah. Saya tutup ceramah saya ini, khutbah saya ini Pak. Makanya mulai sekarang ini kita banyak-banyak baca sholawat aja ya Pak. Terserah mau sholawatnya yang mana, karena sholawat itu punya keagungan yang syir, yang rahasia. Kadang-kadang toko kita ini Pak, suasana sepi, tapi Bapak rajin baca sholawat. Mau sholawat Naria, mau sholawat Jibril, mau sholawat biasa Allahumma sholli ala Muhammad, nggak jadi masalah. Orang sepi, teriak-teriak sepi, kita laku aja Pak. Oh, yang punya rezeki dia kok, yang punya kekayaan dia kok. Kemuliaan sholawat itu ada kisah begini Bapak. Ini saya tutup, ada kemuliaan tentang hebatnya orang yang baca sholawat. Ini saya baca dari satu buku atau kitab tasawuf. Begini, katakanlah ada orang namanya Ahmad lah ya. Ahmad ini masih mudanya rajin pesantren Pak, rajin. Pokoknya kalau pesantren namanya orang nggak punya santri nih Ahmad Pak, aduh, mau gurunya siapa aja datang. Suatu ketika ada ayat yang berbunyi begini, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dan ayat ini digigit sama Pak, bahwasanya semua Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Orang-orang yang beriman itu bersolawat kepada Nabi. Dia gigit ini ayat Pak. Mulai dengar surah itu Pak, ini Ahmad solawat, gak berhenti-berhenti. Sallu ala Muhammad, sallu. Pokoknya mau belajar mah. Suatu ketika Ahmad ini lulus dari pesantren, nikah Pak. Solawat itu masih dibaca aja. Kerjaannya cuma sekedar nelayan. Mau berangkat kapalnya, perahunya, ini sholawat baca terus, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Nebar jala, sallu ala Muhammad. Yang lain dapat ikannya sedikit, Ahmad ini penuh keranjangnya terus Pak. Allahu Akbar. Pokoknya nggak berasa udah 30 tahun nih Ahmad ngamalin sholawat. Allah sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Suatu ketika Ahmad ini mau nyari ikan Pak, ada rombongan perahu para ulama, kiai habaib mau ceramah pengajian dakwah di seberang. Ketemu sama kapalnya Ahmad, ditegur, Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam Pak Kiai. Karena takzimnya cuman di kapal aja, sampai nunduk-nunduk ini Ahmad Pak. Dari rombongan itu 10 orang kiai, ada satu kiai yang memperhatikan Ahmad. Ahmad ini ngapain sih komat kamit? Dia nyebar ini komat kamit, dia nyebar komat. Mendekatlah perahu itu Pak. Wah, salaman semua, salaman sama Ahmad, salaman sama kiai-kiai, sama habaib Bapak. Satu kiai ini dengerin aja apa yang dikomat kami dan Ahmad. Oh, ternyata Ahmad sholawat, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Pantesan nih Ahmad berkah hidupnya. Orang dagang pada sepi, teriak-teriak. Orang dagang kan begitu Pak, kalau rame diem, gak mau ngomong. Tapi kalau sepi, wah teriak-teriak, udah sepi gue. Tapi kalau rame, suruh nyumbang aja, diem. Sama tani-tani, kalau udah kena kekeringan begini, dia teriak minta bantuan. Tapi kalau udah panen, diem. Karena di situ ada zakatnya. Langsung Pak Kiai ini bilang, Mat, hebat kamu ya Mat. Mulai tadi saya perhatikan kamu cuman komat kami, ternyata kamu baca sholawat Mat. Iya Pak Kiai. Terusin Mat. Cuman mohon maaf ya Mat, kalau aku mau ngomong, ada apa Pak Kiai? Sholawatmu salah Mat. Apa Pak Kiai? Kalau sendiri jangan sallu ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Oh begitu Pak Kiai. Iya. Berangkatlah rombongan ini Pak, berdakwah. Si Ahmad mau nebar jala, ragu, solu apa soli, takut salah dia bersolawat, solu apa soli ini. Daripada ragu, disamperinlah rombongan yang udah jauh itu Pak, disamperin sama Ahmad, ditanya, Assalamualaikum Kiai. Kiai dengar suara orang manggil-manggil, langsung keluar rombongan Kiai ini Pak. Begitu keluar, lihat Ahmad ini nangis
semua kiai ini Pak, nangis kiai ini. Allahu Akbar. Habib itu nangis Pak. Ahmad tanya, Kiai, yang benar saya ini sholawatnya solu apa soli Kiai? Tambah nangis kiai ini Pak. Ternyata Ahmad ini nguber perahu ulama itu lari di atas air Pak. Allahu Akbar. Ahmad, kau dimuliakan Allah Ahmad. Kelihatan pakaianmu compang-camping duduk di ujung masjid, tapi doamu didengar Om Ahmad. Kok semua pada sholat istisqa, kok nggak didengar? Ayo Bapak, saya yakin Fatahillah ini ada orang yang doanya didengar kok sama Allah, karena suka bantu orang itu. Bapak-bapak kalau suka bantu orang, oh Allah seneng. Daripada kita sholat malam rajin itu bantu orang Palestina, bantu orang yang menyumbang baju kemarin, Allah seneng, doa didengar sama Allah. Ahmad, udah buat kamu mau solu mau soli, kamu yang penting rajin baca sholawat Ahmad. Mulai sekarang bebas kamu mau solu mau soli. Allahu Akbar. Artinya apa Pak cerita ini? Keikhlasan itu penting. Allah yang dicari bukan pahala tapi keridoannya. Kalau Allah sudah ridho Pak, maaf aja, pelacur yang ngasih minum anjing yang kehausan mau mati aja di satu kisah masuk surganya Allah. Apalagi kita yang rajin sholat, nyumbang atau ngasih orang kita yang saudara kita yang bukan anjing, susah kita sumbang. Subhanallah. Makanya saya sering cerita, tapi mohon maaf ya Pak, saya tutup khutbah saya ini. Tirakat yang paling tinggi itu Pak, tirakat ini bukan torikot, tirakat itu bukan sholat malam, bukan baca Quran. Oh wajib harus baca Quran, tapi tingkat tinggi ini Pak, menciptakan hati yang baik nih. Kita mojok di masjid baca sholawat ribuan, tapi kita suka jelek-jelekin orang, busuk hati kita. Kita sholat tahajud sampai rokaatnya ratusan, tapi kita masih bentak-bentak orang, fitnah orang, benci orang, busuk hati kita. Nah inilah sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan Bapak. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semuanya Pak, sehingga hidup kita ini berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Itu yang terpenting. Orang yang bermanfaat itu adalah orang yang hidupnya baik. Buat orang yang baik itu hidupnya bermanfaat bagi banyak orang, sehingga dia mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaqi wal basar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Sungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan seluruh apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi pada hakikatnya Bapak, semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Kita bisa, kita pinter itu dipinterkan oleh Allah. Kalau mau sekejap Allah ambil ilmu kita lewat penyakit panas sehingga kita lupa nyebut nama sendiri, bisa. Kita punya, kita kaya, dikayakan oleh Allah. Kalau mau sekejap Allah ambil harta kekayaan kita lewat pasukannya air, angin, api, wabah, penyakit, bisa. Bahkan hidup mati kita pun dihidupkan, dimatikan oleh Allah. Maka pesan saya kepada seluruh jamaah Jumat saya, wabil khusus kepada diri sang khotib yang sok tahu dan banyak salah dosa, jangan ada sifat sombong, dengki, serakah, dan kebencian dalam hidup ini ya Bapak. Karena besok kita berjumpa dengan Allah, semua yang kita miliki nggak bakal kita bawa. Pangkat, jabatan, harta kekayaan, rumah kontrakan, mobil mengkilat, kalau kita mati nggak boleh dibawa. Jangankan itu, anak istri yang kita sayangi kalau kita meninggal nggak boleh diajak Pak.
Dalam hidup cuma satu yang kita cari, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwatina ka qaribu mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummatan Muhammad, Allahumma sholih ummatan Muhammad, Allahumma arham ummatan Muhammad, Allahumma ansur man nasaradin wahdul man qadalal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar fakhrajan wa makhrajan wa tarzuqani min haitsu ahtasib wa min haitsu la yahtasib. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu bapak kami ya Rabb. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan istri dan anak-anak kami serta saudara kami kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, lindungilah saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Lindungilah saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Berikanlah keteguhan hati, berikanlah kesabaran dan berikanlah kemurahan pada saudara kaum muslimin muslimat untuk membantu mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha memudahkan segala urusan. Mudahkanlah urusan kami dalam mencari rezekimu ya Allah, sehingga dengan rezekimu kami bisa membalas budi kedua orang tua kami. Bahkan hanya dengan rezekimu ya Rabb, kami bisa membahagiakan istri dan anak-anak kami. Kami bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kami. Allahumma gfirna bihalalika an harum fadlika aman siwak. Ya Allah, di Jum'ahmu yang penuh barokah, turunkan rezeki yang halal pada jamaah Jum'ah kami ya Allah. Jauhkan dari rezeki yang haram bifadlika amang siwak. Dan apabila ada hutang atau kreditan jamaah kami, mudahkanlah membayarnya ya Allah, agar ibadahnya khusyuk dan istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udkum yakurkum was'alu min fadli 'adikum wa la zikrullahi akbar.